Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 7 termodinamika. Kita fokuskan pada materi gas nyata dan hukum gas ideal. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 181 sampai 182 untuk siswa kelas 11 SMA. Gas nyata dan hukum gas ideal. Model gas ideal dikembangkan karena sangat berguna dalam mempelajari kelakuan gas, sehingga mempermudah para insinyur untuk mengembangkan dan meramalkan sifat-sifat gas sebagai suatu sistem dalam kondisi tertentu. Gas yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan gas nyata. Sedangkan gas ideal merupakan gas yang bersifat teoritis. Kita perhatikan hubungan antara P, tekanan, V, volume, T, suhu, dan N, jumlah partikel dalam persamaan berikut ini. Hukum gas ideal atau persamaan gas ideal diperoleh dengan menggabungkan hukum-hukum gas yang telah kalian pelajari, yaitu hukum Boyle, Charles, Gay-Lussac, dan Avogadro. Persamaan diperoleh P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. P ini adalah tekanan, V adalah volume, sama dengan N jumlah partikel, R konstanta gas ideal, ini adalah angkanya, dan T adalah suhu. Ayo berdiskusi. Nomor 1, setujukah kalian jika dikatakan bahwa persamaan gas ideal berlaku untuk semua gas tanpa membedakan karakteristik gas? Jelaskan alasan kalian. Asumsi apa yang dibangun dalam model gas ideal? Setuju, karena persamaan gas ideal tidak memasukkan faktor gaya tarik-menarik dan volume molekul gas yang merupakan karakteristik gas. Asumsinya adalah persamaan gas ideal berlaku pada tekanan rendah dan suhu tinggi. Nomor 2, jelaskan dengan pendekatan mikroskopis mengapa gas ideal memerlukan tekanan rendah dan suhu tinggi. Mengapa gas yang berat tidak memenuhi persamaan gas ideal? Tekanan rendah berarti lebih sedikit kemungkinan terjadinya gaya tarik-menarik antara suatu partikel dan partikel lainnya. Suhu tinggi berarti gerak partikel-partikel lebih cepat, sehingga lebih sedikit kemungkinan terjadi gaya antara partikel. Gas yang berat tidak memenuhi persamaan gas ideal karena kerapatannya lebih besar, sehingga gaya antar partikel lebih nyata. Tahukah kalian, pada keadaan suhu kamar dan tekanan atmosfer, beberapa gas berlaku seperti gas ideal, misalnya gas nitrogen, gas oksigen, gas karbon dioksida, dan gas mulia. Ciri-ciri gas ideal sangat unik dibandingkan dengan gas lainnya, yaitu yang pertama, gas ideal terdiri dari molekul-molekul dengan jumlah yang sangat banyak dengan jarak antar molekulnya jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran molekul. Hal ini membuat gaya tarik-menarik molekul menjadi sangat kecil sehingga diabaikan. Molekul gas bergerak acak dengan kecepatan tetap dan memenuhi hukum gerak Newton. Molekul gas ideal mengalami tumbukan lenting sempurna satu sama lainnya atau dengan dinding wadah. Dinding wadah gas ideal sifatnya kaku sempurna dan tidak akan bergerak. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal sebanding dengan suhu mutlaknya. Ciri-ciri ini yang dimiliki oleh gas nitrogen, oksigen, gas karbon dioksida, dan gas mulia. Ayo cek pemahaman. Suatu presuris mempunyai gas nitrogen sebanyak 10,0 meter kubik pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 15 atmosfer. Suhu sistem dinaikkan hingga menjadi 37 derajat Celcius dan volume dikurangi menjadi 8,0 meter kubik.
Berapakah tekanan akhir gas jika diasumsikan gas nitrogen berkelakuan sebagai gas ideal? Untuk mengerjakan ini, kita perhatikan persamaan 7.6, yaitu P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Diketahui di sini V1 10 meter kubik. Suhunya 27. T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Kita ketahui di sini satuan suhu adalah Kelvin. Kita rubah ke Kelvin, 27 ditambah 273 derajat Kelvin, atau sama dengan 300 derajat Kelvin. Tekanannya P1 sama dengan 15 atm. Suhu kedua T2 sama dengan 37 derajat Celcius. Kita rubah ke Kelvin, 37 ditambah 273 derajat Kelvin, atau sama dengan 310 derajat Kelvin. Volumenya V2-nya 8 meter kubik. Yang ditanya berapa tekanan akhir? Berarti yang ditanya di sini P2. Kita jawab dengan menggunakan persamaan ini, 7.6 didapat P dikali V. N dan R adalah konstan, jumlah partikelnya sama, yaitu yang kita hitung gas nitrogen, dan konstanta gas idealnya sama, sehingga P kali V dibagi T sama dengan yang ini P1, V1, T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Kita substitusikan angka yang ada di sini. P1 15 dikali V1 10 per T1 300 sama dengan P2, ini yang ditanya, V2 8 per T2 310, sehingga P2 yang ini bisa dikalikan 15 dikali 10 150 per 300 dikali yang ini kita balik, yaitu 310 per 8. Kita coret ini 1, 300 dibagi 150 2, atau 1 per 2 dikali 310 per 8. P2 didapat 19,375 atmosfer atau atm. Demikian materi gas nyata dan hukum gas ideal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.